Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wassalatu wassalamu ala rasulillahi wa ala alihi wa sahbihi wa mawalah amma ba'du. Baiklah, dalam video kali ini kami akan menjelaskan tentang aspek-aspek dalam prinsip ekonomi, aspek kepemilikan, konsumsi, dan distribusi, yang dibimbing oleh Bapak Ismail SEME. Sebelum kita lanjut ke materi, saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Saya Yesieni Harahap dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN Sumatera Utara, dan teman saya Intan Jelita Harahap dari jurusan Pengembangan Masyarakat Islam UIN. Aspek kepemilikan dalam prinsip sistem ekonomi. Kepemilikan adalah sebuah kenyataan yang ada pada berbagai sistem sosial, lahir bersamaan dengan munculnya sejarah manusia itu sendiri. Manusia tidak bisa dilepaskan dengan pemilikan, sebab dengan memiliki, manusia dapat menemukan penyambung hidupnya. Hanya memang ditemukan banyak macam sistem administrasinya, asal-usul yang berlaku dan sifat pemilikan tergantung budaya yang berlaku. Adapun definisi di kalangan para ahli fikih bervariasi, antara lain Abu Jahra memberikan definisi pemilikan dengan sebuah hak khusus yang didapatkan si pemilik sehingga ia mempunyai hak menggunakan sejauh tidak ada larangan. Menurut Al-Qarafi, yang dimaksud dengan pemilikan adalah sebuah ketentuan syar'i terhadap benda dan jasa di mana pemiliknya dibolehkan untuk memanfaatkannya dan mentransaksinya. Sedang Al-Kamal bin Al-Hammam mendefinisikan pemilik dengan sebuah kekuatan syar'i yang diberikan kepada pemilik untuk melakukan pengoperasian harta selama tidak melanggar syara. Aspek konsumsi dalam prinsip sistem ekonomi. Berbicara mengenai konsumsi tidak terlepas dari suatu rangkaian mata rantai yang tidak terlepaskan dari proses produksi dan distribusi yang terpadu sedemikian rupa. Karena kemungkinan perbaikan yang berkesinambungan dalam suatu kehidupan material maupun spiritual menjadi nyata, dan konsumsi merupakan bagian akhir dan sangat penting dalam pengelolaan kekayaan. Dengan kata lain, konsumsi adalah akhir dari keseluruhan proses produksi. Pada dasarnya, mayoritas pakar ekonomi memfokuskan perhatiannya pada produksi. Mereka berusaha sekuat tenaga meningkatkan produksi serta memperbaiki kualitas dan kuantitasnya. Namun dengan bertambahnya hasil produksi belum menjamin untuk menciptakan manusia hidup aman dan sejahtera. Sebab sangat mungkin produksi ini baik sebagian ataupun seluruhnya digunakan untuk urusan yang tidak bermanfaat bagi tubuh manusia, merusak jiwa dan akal, serta tidak membahagiakan keluarga dari masyarakat. Kita tahu bahwa antara konsumsi dan produksi sangat berkaitan. Konsumsi adalah permintaan, sedangkan produksi adalah penyediaan. Kebutuhan konsumen masa kini dan yang telah diperhitungkan sebelumnya merupakan insentif pokok bagi kegiatan-kegiatan ekonomi itu sendiri. Aspek distribusi pendapatan dalam prinsip sistem ekonomi. Pada dasarnya, distribusi kekayaan atau pendapatan merupakan tujuan utama dalam sebuah aktivitas ekonomi. Hal ini dikarenakan faktor-faktor produksi yang berperan dalam aktivitas ekonomi tepatnya ditujukan dalam rangka memperoleh saham yang fair dalam jumlah output. Persis seperti petani, di mana semua usaha dan investasinya bertujuan memperoleh panen besar. Dengan demikian, struktur suatu masyarakat yang baik akan ditentukan tidak hanya oleh efisiensi mesin alokasinya, tetapi juga oleh kejujuran mesin distribusinya. Oleh sebab itu, banyak ekonomi telah berusaha untuk menyederhanakan studi pendahuluan tentang distribusi pendapatan dengan berpikir dan segi timbunan barang nasional, dikarenakan setiap individu membawa dan mengontribusikan barang-barang ekonomis yang dapat ia produksi pada suatu periode tertentu dan dari mana ia mendapat berbagai barang, komoditas, dan jasa yang ia inginkan. Cukup sekian presentasi dari kami, kurang dan jagalnya kami minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.